Kerusuhan terjadi di Capitol Hill atau Gedung Capitol Amerika Serikat yang menyebabkan 4 orang tewas. Demokrasi di Amerika ini tercoreng setelah pendukung Donald Trump menyerbu dan juga merusak Gedung Capitol sebagai bentuk penolakan terhadap pengukuhan kemenangan Joe Biden di Pilpres Amerika Serikat 2020. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Evan Laksmana, peneliti CSIS. Selamat malam Pak Evan, apa kabar? Baik Mbak, selamat malam. Ya, Pak, Capitol Hill ini diserbu pendukung Trump yang menolak pengukuhan Joe Biden. Pertama kali ini Capitol Hill diserbu sejak invasi Inggris tahun 1814 silam. Bagaimana tanggapan Anda? Apa yang sebenarnya terjadi ini? Ya, saya rasa ini ada dua hal. Yang pertama, memang kita sudah lihat tren di bawah Trump selama 4 tahun terakhir ini, bahwa memang beliau nggak takut untuk mengorbankan kepentingan nasionalnya demi kepentingan pribadinya. Yang kedua, memang saya rasa ini agak desperate gitu ya dari sisi personal, karena dia mencoba segala macam cara untuk menghalang-halangi dan menghambat proses sertifikasi kemenangan pemilu. Jadi memang ini sebagai last desperate move gitu dari Trump. Tapi of course konsekuensinya sangat luar biasa, dan bahkan ini mungkin akan selamanya mencoreng sejarah demokrasi Amerika. Ya, you said it was a desperate move, pergerakan atau perlakuan yang seperti putus asa begitu ya. Mengingat Donald Trump ini berulang kali begitu mengajukan komplain atau file tuntutan begitu. Apakah ini akan menjadi langkah terakhir mengingat sudah disahkan juga begitu sama Kongres bahwa Joe Biden memenangkan Pilpres Amerika? Apakah ini akan menjadi langkah terakhir Trump serangan ini, atau apakah nanti akan ada serangan-serangan lain dalam tanda kutip begitu? Langkah terakhir dalam konteks pemilihan presiden saya rasa ya, bahwa nggak ada lagi kesempatan untuk hasil pemilu diputar balik. Tapi saya rasa ini bukan akhir dari karir politik Trump. Saya rasa Trump masih akan menjadi kingmaker yang serius di politik Amerika untuk bahkan mungkin 5-6 tahun ke depan. Jadi saya rasa situasi politik domestik Amerika belum akan bebas dari Trump untuk waktu dekat ini. Oke, nah terkait situasi politik ini, para pejabat Gedung Putih ini seperti Penasehat Keamanan Nasional Robert O'Brien ini merupakan orang Donald Trump dari Partai Republik juga, dan ada Wakil Penasehat Keamanan Nasional Matt Pottinger ini menyatakan akan mengundurkan diri secepatnya. Bahkan Wakil Presidennya sendiri Mike Pence juga mengecam aksi ini. Terkait hal itu, Jaksa Agung Distrik Columbia Carl Racine ini meminta Mike Pence mengajukan amandemen ke-25 untuk mencopot Trump dari jabatannya. Mengingat waktunya sudah semakin sempit begitu dengan pelantikan, apa memungkinkan untuk dilakukan, Pak? Saya rasa memang kalau kita mengikuti konstitusi Amerika, memang hanya ada dua kemungkinan untuk meremove Trump secara legal, antara 25th Amendment atau pakai Articles of Impeachment. Impeachment akan memakan waktu. Kalau memakai the 25th Amendment, cukup butuh minimal step pertamanya adalah vote dari kabinet Trump sendiri dengan Pence. Lalu nanti Trump boleh mengkontes, tapi nanti harus di-vote lagi oleh House dan Congress. Itu cukup untuk sementara meremove Trump dari power dan Pence yang take over sampai tanggal 20 Januari nanti. Itu mungkin satu option. Tapi saat ini memang belum ada yang secara eksplisit bilang bahwa semua vote-nya untuk meremove Trump dari kabinet maupun di House atau Senate mereka sudah secure. Jadi saya rasa opsi-opsi ini memang sedang dibahas, tapi belum yakin apakah akan diambil. Oke, baik. Pak Evan, ini krisis multisektoral, respons yang tidak terkoordinir baik dalam penanganan COVID-19, perekonomian cenderung tidak stabil, rasisme ini membuat Amerika semakin terpolarisasi, dan sekarang kerusuhan ini di Capitol Hill. Apakah ini menunjukkan bahwa hegemoni Amerika Serikat mulai melemah, Pak? Saya rasa memang kalau kita lihat tren jangka panjangnya, sebetulnya sejak 9/11, sejak perang di Irak dan Afghanistan, tren itu sudah mulai terlihat. Memang ini puncaknya karena untuk pertama kalinya, seperti yang tadi dibilang, multi-sectoral crisis dari health, economy, bahkan sampai ke heart of the democratic institution itu sendiri diserang oleh sitting president, bukan diserang dari luar, bukan diserang oleh musuh negara lain, tapi dihancurkan dari dalam sendiri. Jadi memang saya rasa ini mungkin kalau ada semacam tanggal expiration date dari unipolarity atau global hegemony US, saya rasa hari ini tanggal yang pas. Hari ini tanggalnya ya. Baik, terima kasih Evan Laksmana, peneliti CSIS, sudah bergabung hari ini bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam.
Ya, aktor Song Joong Ki ini akan hadir